Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman pada hari ini diambil dari Matius 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian pembacaan firman pada hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita hari ini adalah terkait tentang hal kekhawatiran. Tentu saudaraku, kita akan berkata bahwa khawatir itu adalah sesuatu hal yang natural. Memang, itu adalah sesuatu hal yang natural. Tetapi persoalannya adalah, kekhawatiran itu dapat mempengaruhi iman seseorang. Ketika kita dikatakan yakin, malahan kita menjadi khawatir, di sanalah sebenarnya iman kita menjadi rapuh. Paulus pernah merasa khawatir. Kekhawatirannya adalah kekhawatiran yang kudus. Mengapa demikian? Karena ia khawatir terkait tentang siapakah yang akan mengajari jemaat-jemaat di sana. Dia memikirkan jemaat sehingga dia memiliki kekhawatiran karena dia memiliki kekuatan yang terbatas, kemampuan yang terbatas, jarak tempuh yang jauh, sehingga ada kekhawatiran baginya jangan sampai ada ajaran-ajaran sesat yang mempengaruhi pikiran-pikiran jemaat tersebut. Itu adalah sesuatu hal yang benar. Dan jika kita tidak memiliki kekhawatiran apapun dalam hidup kita ini, tentu kita juga menjadi orang yang aneh. Kenapa demikian? Karena memang kita harus memiliki sesuatu hal yang perlu kita pikirkan dan perlu kita eksekusi dalam kehidupan ini. Saudaraku yang terkasih, mengapa dikatakan tentang kekhawatiran? Kekhawatiran yang dimaksud dalam hal ini menjadi bermasalah adalah ketika dia menjadi orang yang meragukan Tuhan. Jika saudara khawatir, saudara akan dipancing untuk mempertanyakan Tuhan. Apakah Tuhan ini benar? Apakah Tuhan ini dapat aku kerjakan, dan lain sebagainya. Dan akibatnya, karena saudara meragukan Tuhan, saudara menjadi pribadi yang mengukur Tuhan, bahwa Tuhan itu akan pernah jatuh seperti yang pernah dikatakan oleh mereka-mereka yang tidak percaya Tuhan. Dia pernah berkata bahwa jika aku terjatuh, Tuhan sudah gagal.
Itu menjadi persoalan dan itu menjadi polemik. Dan Tuhan tidak pernah melakukan yang demikian. Bukan berarti jika saudara jatuh maka Tuhan itu gagal. Malahan saudara harus bangkit berdiri ketika saudara jatuh. Dan itulah iman. Kita memikirkan apa yang dikatakan dalam Nats kita pada hari ini setelah 6:33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sekarang teks kita adalah jangan kamu khawatir akan hari besok. Saudaraku, mengapa saudara khawatir akan hari besok? Seandainya saya tanyakan kepada saudara, hari apakah sekarang? Saudara akan menjawab bahwa sekarang adalah hari Jumat. Pertanyaannya, besok hari apa? Saudara akan menjawab besok adalah hari Sabtu. Kenapa saudara terlampau berani berkata besok adalah hari Sabtu? Saudara berkata, ya sudah pasti karena Jumat, Sabtu. Mengapa saudara yakin bahwa besok akan ada hari Sabtu? Seandainya dunia ini selesai, maka besok tidak ada hari Sabtu. Tentu di sana ada pengharapan, bukan? Ketika saudara berkata besok hari Sabtu, adakah keraguan-raguan di dalam diri saudara untuk mengatakannya? Pertanyaannya saudaraku, kita ini tidak mampu melihat the invisible hand, bahwa sebenarnya Tuhan itu menopang kita, menolong kita. Banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Tetapi kita larut dengan kekhawatiran kita, dan akibatnya karena kita terlampau khawatir dengan segala sesuatunya, bahkan untuk menatap hari esok saja kita tidak berani. Kita menjadi orang yang carut marut, menjadi orang yang sangat gelisah, dan bahkan ada orang yang berkata, pengennya besok jangan sampai ada. Kenapa demikian? Karena dia memiliki kekhawatirannya. Saudaraku, untuk menjalani kehidupan ini tentu akan ada kesusahan dalam perjalanannya. Tetapi teks kita berkata bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mengapa demikian? Jika saudara membawa kesusahan saudara semalam dan juga semalamnya lagi, 3 hari yang lalu dan lain sebagainya, seandainya semua masalah itu saudara bawa, saudara akan menjadi orang yang tidak dapat berpikir apa-apa. Mengapa demikian? Karena semua rongga sudut dalam otak saudara sudah dipengaruhi oleh masalah. Dan akibatnya saudara adalah orang yang paling bermasalah. Kenapa demikian? Karena saudara tidak mampu bersikap bijak apa yang saya harus kerjakan. Siapa yang tidak memiliki masalah dalam dunia ini? Tetapi bagaimana dia memanajemen dirinya, bagaimana dia mampu mengatasi segala sesuatunya. Terkadang kita harus berkata bahwa hari ini adalah hari ini, besok adalah besok. Dan kita mampu bersikap jujur menjalani kehidupan ini. Jangan sampai masa lalu mempengaruhi saudara, dan akibatnya saudara kehilangan harapan akan masa depan. Allah menunggu kita di masa depan. Mengapa masa lalu membuat saudara gagal untuk mencapai masa depan? Jangan pernah khawatir dan mempengaruhi iman saudara, dan bahkan saudara tidak berani berpengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang boleh kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Kami menyadari bahwa kekhawatiran kami adalah tentang sesuatu hal yang jauh dari perkara iman. Ampuni kami Tuhan, karena kami hanya menghiraukan, kami hanya mengkhawatirkan tentang hal-hal yang terbatas. Dan itu adalah sesuatu hal yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mencari kerajaan-Mu dan kebenarannya. Dan kami tidak mengkhawatirkan apapun, karena Engkau bersama dengan kami. Jika kami harus menjalani kekhawatiran itu Tuhan, Engkau-lah yang memberikan kami kekuatan, supaya kami tidak mundur, tetapi kami dapat menyelesaikannya dengan penuh pertanggungjawaban. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.